Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supri Hatin dari SMP Negeri 1 Puncong, Jember, Jawa Timur. Saya peserta PPG dalam jabatan Angkatan ketiga tahun 2023 di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran mata pelajaran IPS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat merah. Alhamdulillah. Nah anak-anak, sebelum mulai pelajaran hari ini, juga sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan yang bertugas. Silakan berdiri. Indonesia Raya, pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Selanjutnya sebelum pelajaran kita juga Bu Guru akan mengecek absensi dulu, kehadiran kalian ya. Agis ada, Agis? Sebelum mempelajari tentang kegiatan ekonomi, apa yang kalian pelajari kemarin? Tentang? Selain kegiatan ekonomi, kemarin apa yang kalian pelajari? Tentang potensi apa kira-kira? Sumber daya alam. Benar kan? Yang kalian pelajari tentang potensi sumber daya alam. Adakah nanti hubungannya dengan ini? Kegiatan ekonomi? Ada. Karena kalau kalian sudah mempelajari sumber daya alam, berarti sumber daya alam itu terbagi menjadi berapa kira-kira? Dua apa kira-kira? Ya, nanti kalian dalam proses kegiatan ekonomi ini akan mempelajari, yaitu istilahnya melanjutkan dari apa yang ada di potensi sumber daya alam kita. Kira-kira ada yang tahu ya apa kegiatan ekonomi itu ya? Ada yang tahu kira-kira apa ya? Belum ya? Nah, belum tahu. Makanya pada hari ini kita akan pelajari itu ya. Nah anak-anak, sebelum kita pelajaran, kita berdiri dulu ayo. Kok gak semangat ini? Berdiri dulu. Nah, ingat kemarin lagu breaking kita. Aram samsa, guli-guli ram samsa, aram samsa, guli-guli ram samsa, aram azra, alam azra, guli-guli ram azra, alam azra, guli-guli ram azra. Hore, 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 hore. Diulangi lagi, guru nggak ngerti ya. 1, 2, 3. Aram samsa, guli-guli ram samsa.
aram api, alam api, kuli-kuliram api. Terus apa? Hore, 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 hore. Terserah, hebat ya. Kalian masih ingat ya? Duduk kembali. Sebelum kita mulai sudah seger ya? Sudah. Pertes dulu, pertes dulu. Sudah? Ayo Mbak diambil Mbak di bawah sini. Untuk itu anak-anak pada hari ini memang untuk melanjutkan pembelajaran kita potensi sumber daya alam, sumber daya manusia itu ada dilakukan dengan adanya kegiatan ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah ini tujuannya. 1. Mendeskripsikan kegiatan ekonomi. Kedua, menjelaskan pengertian produksi dan nilai guna. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor produksi yang ada di masyarakat. Terus apa? Kita sudah memasuki inti ya. Apa sebenarnya kegiatan ekonomi itu? Tadi ada yang mau menjawab tadi apa? Ayo, siapa yang mau menjawab mungkin tahu dari contoh gambar-gambar ini tahu. Gambar mobil misalkan ya, ada gambar rumah, ada gambar orang, ini ada gambar orang jual, ini ada sawah, ini ada gedung atau pabrik atau apa. Berarti bisa menggambarkan apa sebenarnya kegiatan ekonomi itu. Siapa yang bisa? Kegiatan produksi, distribusi, dan ekonomi. Ya, betul ya. Mungkin ada yang mau berpendapat lagi mungkin. Yang melengkapi mungkin. Siapa ya? Ya? Siapa? Yang cowok mungkin? Ya. Kegiatan jual beli barang. Apakah itu salah, Bu? Ya betul juga, ya. Betul juga. Untuk selanjutnya, agar kalian nanti tahu, memang kegiatan ekonomi itu terbagi atas 3 jenis memang ya. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang melakukan kegiatan itu siapa kira-kira? Yang melakukan kegiatan? Makhluk hidup, bisa manusia. Untuk pembelajarannya, Ibu putarkan ini ya. Apa sebenarnya kegiatan ini? Dengar ya. Diperhatikan ya. Boleh dicatat, boleh. Selamat datang di channel Belajar IPS Seru. Sekarang kita akan membahas materi tentang kegiatan ekonomi. Pada materi sebelumnya, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk ekonomi. Itu artinya setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dan akan selalu memikirkan upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia akan bekerja atau menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Proses tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Lalu, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Aktivitas dalam kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Lalu, apa itu kegiatan produksi? Produksi adalah
kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Contohnya, seorang penjahit merubah bahan kain menjadi baju. Perhatikan. Contoh lainnya, seorang petani menanam sayur untuk menghasilkan sayuran yang segar. Dari kedua contoh tersebut, dapat kita katakan bahwa penjahit dan petani adalah produsen. Produsen itu sendiri adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, apa itu kegiatan distribusi? Barang-barang hasil produksi kemudian akan disalurkan ke pasar atau ke toko-toko untuk dijual kepada konsumen. Nah, kegiatan inilah yang disebut dengan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Sedangkan pihak yang melakukan kegiatan distribusi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan distributor. Kemudian, apa itu kegiatan konsumsi? Barang-barang yang dijual di toko kemudian dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen. Kegiatan inilah yang disebut dengan konsumsi. Jadi, konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Dan pihak yang melakukan kegiatan konsumsi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan konsumen. Terima kasih. Sudah ya, paham ya? Pihak sama dengan seseorang. Jadi orang yang melakukan kegiatan produksi berarti namanya produsen. Kalau seseorang yang melakukan kegiatan distribusi namanya distributor. Tadi apa tadi contoh dari petani misalkan ya yang memproduksi, petani apa produksinya? Menanam padi ya. Nah, contoh kegiatan ekonomi ya. Gambar 1. Kalau kalian tadi sudah memperhatikan, gambar 1 itu orang apa ya kira-kira ya? Contoh apa itu ya? Produksi. Gambar 2? Produksi. Petani ya ini ya? Terus gambar 3? Distribusi. Gambar 4? Konsumsi apa distribusi? Distribusi. Gambar 5? Konsumsi. Ya. Terus istilahnya, coba maju ke depan. Prabu, mana Prabu? Ayo coba maju ke depan. Jelaskan kembali dari situ. Ini. Jelaskan kembali. Gambar 1. Gambar 1, teman-teman. Produksi apa kira-kira? Sing banter ke temannya. Menjual barang katanya. Barang apa itu kira-kira? Baju. Teman-teman betul teman-teman. Terus lanjut. Terus jelasin produksi apa? Produksi Menanam padi. Berapa orang itu? 2 orang. Terus lanjut. Distribusi. Ya apa? Distribusi apa? Menjual atau membeli barang. Betul teman-teman? Betul. Nomor 3, gambar 3 apa? Itu orang yang
Menyalurkan itu jelas Prabu, ayo. Orang yang menyalurkan, membawa barang ke tempat toko-toko bisa, penjual kecil-kecil bisa ya. Terus gambar keempat, distribusi menjual apa itu? Barang apa namanya? Kenal apa tidak? Minyak. Pernah disuruh beli minyak sama ibunya? Pernah. Gak malu? Oh tidak. Terus gambar 5, konsumsi. Itu gambar ibumu? Oh iya. Lagi apa itu? Lagi apa? Memegang kaleng. Berarti lagi minum. Ya terima kasih Prabu. Tepuk tangan untuk Prabu. Berani maju ke depan ya. Biasanya malu-malu kucing. Ya itu ya anak-anak ya. Sudah paham dengan gambar-gambar tadi? Kalau sudah paham, kita mulai pembagian kelompok. Akan Bu Guru bagikan LKPD-nya. Ayo kelompoknya hadap. Kelompok di balik kursinya saja. Nah, sudah terbentuk. Ini kerjakan dalam waktu 15 langsung dikerjakan ya. Ditulis nama kelompok. Sudah perhatikan anak-anak cara mengisinya ya. LKPD berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang sudah ada itu gambarnya di punyaanmu ya. Di situ nomor 1. Nah, di situ. Isilah identitas kalian secara lengkap. Aturan LKPD-nya 1. Petunjuk pengerjaan LKPD 1. Isilah identitas kalian secara lengkap. Boleh dilihat di layar. Bacalah terlebih dahulu ringkasan materi atau amati gambar yang ada. Ketiga, setiap kelompok mendiskusikan masalah yang ada dengan membaginya ke setiap anggota di dalam kelompoknya. 4, menggabungkan semua informasi yang ditemukan dalam sebuah laporan. Yang terakhir nanti mempresentasikan setiap hasil diskusi di depan kelas. Ada tanya apa? Nomor 1 dijawab berapa? Loh, ini yang dijawab. Oh, itu tujuan. Ya, tujuannya kamu kan harus bisa menjelaskan itu pengertiannya, itu dijawab. Tadi kan sudah Bu Guru jelaskan. Ada yang bertanya lagi, yang dijawab yang contohnya 2 atau 3. Ya. Dideskripsikan itu berarti kamu memberikan kegiatan ekonomi itu apa ya, kegiatan ekonomi itu apa, terus diberi contoh, itu malah sip nanti ya. Ini juga ya Mbak, ini apa, ini gini nomor 1 gitu. Ayo sudah, sekarang waktunya siswa mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi kelompok. Siapa kelompok mana yang ingin maju terlebih dahulu? Silakan ayo. Ya kelompok berapa, Mbak? Kelompok 6. Silakan ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, menurut hasil diskusi kelompok, diskusikanlah kegiatan ekonomi apa saja yang ada di sekitarmu. Kegiatan produksi yaitu petani menanam padi di sawah. 2, membuat bibit singkong. Kegiatan distribusi yaitu 1, kemudian dijual di online shop. Nomor 2, yang kedua, es krim dijual kepada anak-anak. Kegiatan konsumsi 1, mengonsumsi makanan atau minuman. Yang kedua, membeli makanan di warung. Jelaskan pengertian dari produksi dan nilai guna dengan diskusi. 1. Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menciptakan barang atau jasa. Yang kedua, nilai guna, yaitu agar menarik
silakan ditanggapi. Faktor produksi yang dihasilkan masyarakat. Satu, faktor sumber daya alam. Dua, faktor sumber daya manusia. Tiga, faktor sumber daya manusia. Tiga, faktor kewirausahaan. Sajikan atau presentasikan hasil analisis kegiatan produksi yang ada di dalam masyarakat. Ya sudah. Siapa yang mau menanggapi teman-teman? Itulah jawaban dari kelompok kami. Siapa ya? Harus ada, gak mungkin benar. Ayo. Siapa yang mau berdebat? Apa sama persis jawabanmu dengan temannya? Enggak persis tapi hampir sama. Nah, ayo tanyakan. Apa yang dijawab tadi? Kamu tanyakan. Selain itu, contohnya apa? Apakah bisa memberi contoh yang lain? Begitu anak-anak. Ayo latihan semuanya. Ayo. Siapa yang mau menanggapi kelompok 6? Ayo, caranya tadi berpikir kritis. Ya, Mbak. Angkat tangan, Mbak. Loh, angkat tangan, enggak usah takut, ayo. Ayo, Mbak. Siapa? Gak apa-apa, salah enggak apa-apa. Lu nanggapi punyaan temannya lo tadi. Ayo, nanggapi punyaan temannya. Menurut hasil diskusi kelompok, deskripsikanlah kegiatan ekonomi apa saja yang ada di sekitarmu. Kegiatan produksi yaitu 1. Petani menanam padi di sawah. 2. Membuat bibit singkong. 2. Kegiatan distribusi. Nomor 1. Toko udang dijual di online shop. Nomor 2. Es krim dijual kepada anak-anak. Kegiatan ketiga yaitu kegiatan produksi. Nomor 1. Mengonsumsi makanan atau minuman. Nomor 2. Membeli makanan baru. Apa nih tambahannya? Benar. Kalau sudah benar, Bu Guru tanya sekarang, apa kegiatan ekonomi itu? Kegiatan yang Yang kegiatan apa? produksi, distribusi dan konsumsi. Ada yang lain, pendapat lain? Ada yang pendapat lain? Aku mau tanya. Iya. Tanya, ini namanya. Jelaskan pengertian dari produksi dan nilai guna dengan diskusi kelompokmu. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menciptakan barang atau jasa. Nilai guna yaitu agar menari, memuaskan dan memberikan kenikmatan pada konsumen. Ya sudah. Terima kasih ya. Aplus. Kelompok yang lain sudah? Ya, ayo. Kelompok yang lain. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain dikumpulkan dulu. Yang lain dikumpulkan dulu. Kalau Bu Guru evaluasi anak-anak, berarti dari dari pembelajaran tadi kalian harus tahu ya apa yang dinamakan kegiatan ekonomi. Suatu kegiatan yang dilakukan orang atau lembaga tadi ya untuk melalui apa tadi? Dalam bentuk produsen, distribusi dan konsumsi. Konsumsi. Kalau konsumen itu apa kira-kira? Guru tadi kok nyebut konsumen. Konsumen itu apa? Orang yang menggunakan atau mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Jasa contohnya apa jasa itu? Jasa contohnya sebagai naik, misalkan naik mobil atau naik apa itu ada seorang sopir, itu berarti butuh jasa sopir. Kalau kamu sakit butuh jasa dokter. Masa lupa itu? Ya, tidak boleh lupa ya. Jadi selain itu kalian juga harus tahu tadi penyaluran makanan yang kita makan itu asalnya dari mana tadi ya, dari prosesnya dari pokoknya melingkar ya, dari produksi kemudian didistribusi kemudian nyampe ke kita ya. Itulah ya anak-anak yang kita
berikan pada hari ini. Gimana Rek pembelajaran hari ini? Seru. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya, itulah anak-anak pembelajaran pada hari ini. Kalian sudah mengakhirinya dengan baik ya. Putri, disimpulkan pembelajaran hari ini. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kehidupannya. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, produksi, yang kedua, distribusi, yang ketiga, konsumsi. Nilai guna dibagi menjadi 4. Yang pertama, nilai guna bentuk, yang kedua, nilai guna tempat, yang ketiga, nilai guna waktu, yang keempat, guna kepemilikan. Ya. Tujuan utama kegiatan produksi adalah memenuhi kebutuhan manusia. Ya. Faktor-faktor produksi dibagi menjadi 4. Yang pertama, faktor alam, yang kedua, faktor tenaga kerja, yang ketiga, faktor modal, yang keempat, faktor kewirausahaan. Distribusi dibagi menjadi 3. Yang pertama, distribusi langsung, yang kedua, distribusi semi langsung, yang ketiga, distribusi tidak langsung. Tujuan utama distribusi adalah agar hasil produksi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan manfaat suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Faktor konsumsi yaitu 1. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang mengikuti motivasi. Yang kedua, faktor yang berasal dari seseorang mengikuti pekerjaan, harga barang atau jasa dan kebudayaan. Tepuk tangan. Ya, diberi pantun. Azra dibaca pantunnya. Nasi uduk sambal terasi. Sedap tambah senadri. Jalani hidup penuh motivasi, percaya pada kemampuan diri. Sudah selesai pembelajaran pada hari ini. Kita menyanyi dulu sebentar ya. Marilah kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila dalam hitungan 44. Maju. Salam bumi. Pasti lestari. Adiwiyata. Jaya. Adiwiyata mandiri. Tetap jaya. SMP Negeri 1 Pencong. Siap. Semangat luar biasa. Untuk apa kita di sini? Beribadah, belajar, bersenang-senang, bahagia. Bahagia kan hari ini? Ya. Senang kan hari ini? Ya. Ya, dipimpin doa. Doa mulai. Persiapan. Belum